Saudara-saudara, ini kita iseng-iseng aja baca hasil survei yang dilakukan oleh CEO World Magazine soal stres. Judulnya 2025 Global Emotion Report. Konon katanya kalau kita baca dari data yang disajikan dapat dilihat bahwa tingkat stres Indonesia itu berada di peringkat 7 se-ASEAN. Dari skor 0 hingga 100, tingkat stres Indonesia berada di angka 51,64. Jadi skornya itu kalau semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat stres yang dialami itu semakin rendah. Sementara jika dilihat secara global, Indonesia berada di peringkat 119. Di kawasan ASEAN, Myanmar menjadi negara dengan tingkat stres tertinggi. Skor stres Myanmar hanya sebesar 34,8. Timor Leste dan Laos menyusul di peringkat selanjutnya dengan skor masing-masing sebesar 36,96 dan 36,6. Kamboja dan Filipina masuk dalam 5 negara paling stres di ASEAN dengan skor masing-masing di angka 43,81 dan 47,54. Vietnam ternyata berada satu tingkat di atas Indonesia dalam hal tingkat stres dengan skor sebesar 49,98%. Sementara Thailand berada satu tingkat di bawah Indonesia dengan skor 58,85. Stres dan efek merugikan yang bisa dicetuskannya. Dari bukunya Diet Anti Galau disebutkan bahwa stres merupakan tekanan yang membuat orang harus beradaptasi dalam menghadapinya agar dapat terus bertahan. Selain bisa dijadikan sarana latihan bagi tubuh dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, stres sejatinya mampu meletupkan kekuatan dahsyat guna melawan masalah besar dalam kehidupan yang bermanfaat bagi perkembangan kedewasaan seseorang. Masalahnya, reaksi biologis yang kuat saat stres akan menguntungkan jika hanya berlangsung sebentar dan tubuh dalam kondisi prima. Ketika gesekan dengan stres berlangsung terus-menerus, situasi sebaliknya akan terjadi. Kesehatan fisik dan mental perlahan tapi pasti bisa terdegradasi. Orang terancam rupa-rupa gangguan kesehatan. Beberapa dampak stres pada tubuh diantaranya adalah pertama, berkait dengan sistem kekebalan. Stres mampu menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi, membuatnya menjadi lebih mudah sakit. Dikaitkan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah, stres terbukti mampu meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung, stroke, serta detak jantung tidak teratur. Dikaitkan dengan sistem pencernaan, stres ternyata bisa memicu gastritis, GIRD, kemudian sindrom iritasi usus besar, diare, atau sebelit. Dihubungkan dengan metabolisme, ternyata stres mampu mengganggu regulasi gula darah, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan dapat menyebabkan obesitas. Dikaitkan dengan mental dan emosional, stres dapat menyebabkan kecemasan, depresi, gangguan kepribadian, dan gangguan tidur alias insomnia. Lalu jika dikaitkan dengan kecantikan kulit dan rambut, ternyata stres mampu memperburuk eksim, psoriasis, jerawat, dan menyebabkan kerontokan rambut. Sementara jika dikaitkan dengan seksual, stres ternyata dapat menurunkan gairah seksual dan menyebabkan disfungsi ereksi pada pria. Omega 3 dan stres. Beberapa zat gizi diketahui berkait atau mampu melawan efek dari stres. Sebagai contoh, omega 3 yang banyak terdapat pada ikan. Beberapa kaitan omega 3 dengan stres diantaranya adalah pertama, dalam pengaturan kortisol. Diketahui bahwa omega 3 dapat menormalkan kadar kortisol alias hormon stres yang tinggi akibat stres kronis.
dan mencegah dampak negatifnya. Dari sisi sifatnya ternyata juga diketahui bahwa omega 3 memiliki kemampuan sebagai anti-inflamasi, sementara stres memicu peradangan, dan omega 3 mampu meredakan peradangan serta membantu memutus siklus stres, peradangan, dan depresi. Di sisi lain, omega 3 juga mampu melindungi otak. Membran sel otak membutuhkan omega 3 terutama DHA untuk fungsi optimal. Dan yang terakhir, terbukti bahwa omega 3 mampu meningkatkan ketahanan tubuh dari serangan stres. Dengan demikian, jika dirimu lagi stres dan ingin segera bebas serta berkelit dari dampak buruk yang bisa dicetuskannya, mengonsumsi sajian anti-stres alias kaya omega 3 sangat dianjurkan untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa ikan anti-stres yang murah meriah namun berlimpah omega 3 yang layak dipilih. Yang pertama adalah sidat. Peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Gadis Sri Haryani mengungkapkan di antara salmon, sidat, dan gabus, ikan sidat memiliki kandungan omega 3, DHA, dan EPA tertinggi, serta kaya akan vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, kalori, dan fosfor. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh Swita tahun 2008, ikan sidat memiliki kandungan EPA alias eicosapentaenoic acid sebanyak 1.337 mg per 100 gram. Jauh lebih tinggi daripada ikan salmon yang hanya mengandung 820 mg per 100 gram. Sementara kandungan DHA-nya alias docosahexaenoic acid disebut-sebut mencapai hingga 742 mg per 100 gram bahan. Sementara salmon hanya memiliki 492 mg per 100 gram bahan. Nomor 2, ikan yang bisa diandalkan yaitu ikan kembung. Namanya memang ikan kembung, meskipun ikan ini sebenarnya ikan sehat, bukan ikan yang lagi menderita kembung. Meskipun bertubuh kecil, ikan ini masih sekerabat dengan tenggiri, tongkol, tuna, madi, dihang, dan makrel. Sementara untuk kandungan omega 3-nya dicatat Kemenkes mencapai 2,6 gram dalam 100 gram bahan. Nomor 3 yakni ikan teri. Ikan teri adalah sekelompok ikan laut kecil anggota famili Engraulidae. Nama ini mencakup berbagai ikan dengan warna tubuh perak, kehijauan, atau kebiruan. Moncongnya tumpul dengan gigi yang kecil dan tajam pada kedua rahangnya. Sedangkan mangsa utama ikan teri adalah plankton. Walaupun anggota Engraulidae ada yang memiliki panjang maksimum 23 cm, nama ikan teri biasanya diberikan bagi ikan dengan panjang maksimum 5 cm. Adapun kandungan omega 3-nya ditulis headline dalam setiap 45 gram ikan teri terkandung 924 mg omega 3 yang terdiri dari eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid. Jagoan berikutnya yaitu ikan sarden. Sarden sardensis dens atau dungun merupakan ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili Clupeidae. Ikan ini mampu bertahan hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Ikan ini cocok digunakan sebagai makanan, dihidangkan dengan saus cabai atau saus tomat. Perkara rasanya, jangan tanya deh, pastinya maknyos. Adapun kandungan omega 3-nya, disebut ikan sarden memiliki kandungan omega 3 mencapai 1,5 gram per 100 gram dagingnya. Luar biasa. Ikan lain yang tidak boleh dilupakan yakni ikan tenggiri. Tenggiri adalah nama umum bagi sekelompok ikan yang tergolong ke dalam genus Scromperomorus, famili Scrombridae. Ikan ini merupakan kerabat dekat tuna, tongkol, madi, dihang, makrel, dan kembung. Tenggiri banyak disukai orang, diperdagangkan dalam bentuk segar, ikan kering, atau diolah menjadi kerupuk, siomay, pempek, dan lain-lainnya.
Sementara soal kandungan omega 3-nya dalam 100 gram ikan tenggiri, sebagaimana dikutip dari US Department of Agriculture, terkandung omega 3 sebanyak 1,339 gram. Selain itu ada pula ikan cakalang. Ikan cakalang ini komposisi gizinya sangat luar biasa. Energi yang dihasilkan dalam setiap 100 gramnya bisa mencapai 204 kalori, proteinnya 34,2 gram, kandungan airnya 56,9 gram, lalu karbohidratnya 1,9 gram, lemak 5,6 gram, natrium 176 mg, lalu vitamin A-nya 1546 mikrogram, fosfornya 399 mg, vitamin B1-nya 0,53 mg, kaliumnya 588 mg, vitamin B2 0,07 mg. Sementara kandungan omega 3-nya dari situs Nutrivore diketahui bahwa kandungan omega 3 ikan cakalang yakni 294,4 mg alias 118% lebih tinggi dari kebutuhan harian. Terakhir adalah gabus. Ikan gabus merupakan ikan darat yang cukup besar, dapat tumbuh hingga mencapai panjangnya 1 meter, berkepala besar agak gepeng mirip kepala ular, dan karenanya disebut snakehead. Adapun kandungan omega 3-nya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan kawan-kawan, dalam setiap 100 gram ekstrak ikan gabus terdapat asam docosahexaenoid alias DHA antara 0,23 hingga 0,76 mg dalam 100 gram. Sementara kandungan EPA-nya mencapai 0,41 hingga 0,72 mg.